Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ini deskripsinya, jadi keputusan Fasal Masal Rabu 1 Muharram 1445 Hijriah 19 Juli 2023 Masehi. Masalah KUH mewakilkan nikah. KUA mewakilkan nikah. Deskripsinya begini. Wali hakim atau KUA yang seharusnya menjadi wali dari anak namanya maksudnya anak apa ini? Anak mama, anak hasil zina. Tiba-tiba mewakilkan akad nikahnya kepada ustadz yang hadir pada saat resepsi akad. Tiba-tiba mewakilkan akad kepada ustadz yang hadir pada saat resepsi akad, dikarenakan ada tugas yang harus dia selesaikan pada waktu yang bersamaan. Pertanyaan, bagaimana hukumnya kepala KUA mewakilkan akad kepada orang lain? Sebagaimana deskripsi di atas, ada seorang anak zina yang seharusnya walinya ini memang KUA, kemudian KUA-nya malah, kepala KUA-nya malah mewakilkan kepada orang lain. Ini boleh apa enggak? Jawabnya tidak boleh, dan nikahnya tidak sah dikarenakan status KUA hanyalah sebagai wakilnya sultan. Dan sesuai peraturan yang ada, ia tidak berhak memberikan tugas kepada orang lain. Dia tidak berhak atau tidak boleh memberikan tugas kepada orang lain. Sehingga apabila ia berhalangan dari melaksanakan tugas, ia harus lapor ke Qadhi atau Kementerian Agama, Kemenak. Kemudian Qadhi menugaskan KUA lain yang untuk menikahkannya. Itu caranya itu. Masalah permasalahan siqat nikah. Ada seorang pemuda, sebut saja namanya Badrun, ia mengadakan pernikahan bersama calon istrinya, namanya Fatimah umpamanya. Akan tetapi saat akad, sang wali hanya mengatakan, wahai Badrun, saya nikahkan dengan putri saya, tidak ada kamunya. Wahai Badrun, saya nikahkan dengan putri saya Fatimah dengan mahar 10 juta dibayar tunai. Bagaimana hukum pernikahan di atas? Maksudnya hukum siqat nikah di atas, yaitu tidak menyebutkan kata-kata kamu dalam akadnya. Kamu, saya Badrun, kamu saya nikahkan, tidak seperti itu. Wahai Badrun, saya nikahkan, begitu saja. Nah, pernikahan tersebut tidak sah dan harus memulai akad nikah dengan menambahkan kamu setelah kalimat saya nikahkan. Wahai Badrun, kamu saya nikahkan dengan putri saya Fatimah. Ini saya bukan saya sebelum kalimatnya. Sebelum kalau saya nikahkan. Sebelum kali setelah wahai Badrun, kamu saya nikahkan dengan putri saya, atau dibalik juga, wahai Badrun saya nikahkan kamu, jika boleh saja. Wahai Badrun saya nikahkan kamu dengan putri saya Fatimah, seperti itu. Nah, yang benar sifatnya seperti itu. Nanti kalau tidak ada lafal kamunya, itu jadi tidak sah karena enggak genah itu ngomong itu. Tata cara menyewakan rumah kontrakan. Pertanyaan, bagaimana tata cara transaksi yang benar dalam menyewakan rumah kontrakan baik secara harian, bulanan atau tahunan? Caranya itu dengan menyebutkan waktu dan harga sewa secara jelas. Nanti ada contohnya. Pertama, yang kedua, bila masa sewa belum habis atau sudah habis, sedangkan ia ingin memperpanjang masa sewa, maka harus dengan akad yang baru. Kalau sudah habis, ingin memperpanjang lagi, harus akad yang baru. Jadi nggak bisa kok. Ini contohnya, contoh sewa yang benar, sewa menyewa yang benar. Saya sewakan rumah ini kepada kamu selama 1 bulan dengan harga 200.000 per bulannya. 200.000 kita saja, nggak ada per bulan. Saya sewakan rumah ini kepada kamu selama 1 bulan dengan harga sewa 200.000. Jelas ya? Nah, akad yang salah. Saya sewakan rumah ini kepada kamu dengan harga sewa 200.000 per bulan.
200.000 per bulan. Jadi sehingga sewanya itu kapan, selama kapan nggak tahu. Yang penting per bulan 200.000, ya ini yang tidak benar. Yang seperti ini tidak sah akad sewanya karena tidak ditentukan waktu pemakaian rumah itu atau masanya nggak ditentukan. Jelas ini ya. Nah, jadi kalau sudah masa harus ditentukan, bukan hanya per bulan kayak buat riba ini per bulan segini. Jadi antara riba dengan mu'ajjal kan beda kan. Bisa mana mu'ajjal kan beda. Orang yang nitip pergi entah kemana. Ada seorang santri menitipkan sejumlah uang kepada ustadznya, kemudian santri tersebut pulang dan tidak diketahui lagi keberadaannya. Bagaimanakah cara mentasyarufkan uang tersebut? Nah, jawab. Apabila orang yang ia titipi sudah mencari semaksimal mungkin dan tidak menemukan orang yang menitipkan, maka uang tersebut digunakan untuk masalah umat dengan mendahulukan perkara yang paling penting. Pertemuan yang paling penting, tapi tidak boleh dibuat untuk bangun masjid. Ya. Tapi tidak boleh untuk bangun masjid. Apa-apalah, tapi tidak boleh buat bangun masjid. Masjid ini barang penting, saking pentingnya tidak boleh barang yang kurang jelas itu dibuat bangun-bangun. Kenapa Ka'bah itu dikurangi dulu ketika dibangun sama orang Quraisy yang dulunya persegi panjang menjadi persegi 4 itu karena kurang perasaannya orang Quraisy zaman jahiliyah lah, padahal itu harta yang halal, betul-betul halal bersih itu tidak cukup untuk bangun Ka'bah. Yang lain nggak pakai halal gitu, artinya nggak berani mereka bangun Ka'bah. Jadi urusan kehalalan membangun masjid itu mulai zaman jahiliyah itu masih dijaga betul, kehalalan harta itu. Walaupun itu waktu belum ada Islam pun mereka masih menjaga masalah kehalalan. Bagaimana tahu halal-halal? Mereka sebetulnya atas agamanya Nabi Ibrahim. Tapi mereka itu nakal sehingga itu mensekutukan Allah gitu. Namanya orang ini jangan nakal-nakal, hati-hati. Paham ya? Jangan aneh-aneh buat bid'ah. Lama-kelamaan nanti akhirnya jadi menyekutukan Allah. Itu berbahaya. Apa-apa agama itu nukil apa yang telah diajarkan bagian Nabi yang diikuti. Enggak usah nggak inovasi baru, agama ke inovasi baru itu apa? Paham toh? Bahkan kalau kamu pengen selamat, barang-barang baru, barang itu nggak usah dipakai, kayak HP, barang rokok. Ya ini bukan masalah apa, tapi yang paling penting dulu Nabi pakai HP nggak? Nabi nggak pakai, ya nggak usah nggak pakai. Nabi ngerokok nggak? Enggak. Nabi nggak rokok. Nabi siwakan nggak? Nah, siwak aja, ganti siwak lah. Gitu. Jadi ya kalau orang itu ya pokoknya ngikuti apa yang pernah diamalkan bagian Nabi, tapi nggak amalkan, nggak usah ngamalkan itu aja, hidup nggak mati juga, nggak mati juga. Itulah dengan orang seperti orang zaman dulu. Kita ini hidup zaman sekarang dengan cara hidupnya orang kuno itu nggak apa-apa, nggak mati, paham? Nabi hidup sederhana, kita hidup sederhana zaman sekarang ini nggak mati. Hidup aja, enggak. Jadi gitu. Nabi itu naik kendaraan, kuda, unta, kita naik kuda enggak mati juga. Paham tak? Jadi enggak usah yang aneh-aneh lah orang itu. Semakin kamu aneh-aneh, bingung gitu. Ada kipas angin, ada listrik, ada macam-macam fasilitas, terus bingung sendiri. Ini bangun bayar listriknya. Kalau kamu hidup sederhana, kamu nggak perlu bayar listrik. Lah penerangannya apa? Api. Buat api itu murah api itu. Nah, buat aja api murah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Alhamdulillah.